Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Tapin dan sahabat Tapin TV, kembali lagi kita di acara Ngobrol Asik Ramadan, yang mana episode ini menjadi episode terakhir kita di acara Ramadan kali ini. Bersama Ulun, Nadia Maudina Ikrimah yang akan mengawani Bu Hanpian dalam 30 menit ke depan. Kada terasa kita sudah memasuki puasa di minggu terakhir di Ramadan kali ini. Satu sisi kita merasa senang karena kita akan menyambut hari kemenangan, yang mana kita akan berkumpul dengan keluarga. Tapi satu sisi lagi kita juga sedih karena kita akan menghadapi Ramadan yang sudah akan berakhir ini dengan narasumber kesayangan kita, yang sebelumnya juga sudah pernah berhadir, yaitu ada Pak Ustadz Aceng Fikri dan Bunda Iyut. Apa kabar Pak Ustadz dan Bunda? Alhamdulillah baik. Nggih. Pak Ustadz dan Bunda, kita kan sudah ada di penghujung Ramadan nih. Ya. Kayak apa perasaan Bu Hanpian? Gimana ya? Susah sih digambarkan ya. Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Seperti biasa itu tentunya kalau hendak hari raya itu pasti ada kehimungan, kegembiraan dan sebagainya. Itu alami dan normal bagi setiap muslim. Bahagia dan antara bahagia dan sedih campur aduk lah Campur diri. aduk lah. Jadi anak betakon nih gesan Pak Ustadz. Kan semakin akhir puasaan ini kan rasanya itu kayak rasanya akan semakin malas tuh Pak Ustadz. Akan semakin malas sahur, rasanya tuh marut jar urang. Bis tuh tarawih, kada tapi tarawih lagi, masing-masingnya bukber misalnya sudah kada tapi semangat lagi pang. Nah kayak apa itu Pak Ustadz cara mengatasinya? Baik. Sebelum ulun jawab, sekali lagi ulah nak menyapa bubuhan dan sanak acil-acil memarina sahabat Tapin TV dimanapun pian berada. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudari presenter dan ibu saudari narasumber, bagus banget tadi tetakonan pian kayak apa untuk ya bahasa anunya tuh meminimalisir kemalasan, kekuliran kita di akhir-akhir Ramadan. Ya mengoler sudah ibadahnya Ustadz lah. Ada yang menyambat menguler. Nah, yang pertama nah hendak ulun sampaikan itu terkait buka bersama. Itu bagus benar. Buka bersama itu umpama reuni kawan-kawan sekolah, komunitas dan sebagainya liwar bagus dimanapun, apapun yang disajikan. Hanya saja jangan kada ingat bahwa kita ada salah satu sembahyang yang dikategorikan hukumnya sunat, itu ada sholat tarawih. Nah kadada di bulan lain hanya di bulan Ramadan. Nah makanya imbah tuntung buka bersama itu sembahyang telah tarawih dilanggar atau masjid nang paling parak lawan lokasi bukber. Contoh di warung A pasti ada masjid atau langgar. Itu nang pemulaan dulu. Kemudian yang kedua, tadi juga ada tatakunan kayak tarawihnya koler ini itu, kita wah ini jangan koler lagi. Karena alhamdulillah para imam-imam di Kabupaten Tapin itu luar biasa. Di samping bacaannya dengan suara yang standar, kemudian nagom lagunya bagus, tajwidnya bagus, silakan pilih. Di masjid-masjid di Kabupaten Tapin itu nyaman, suasananya nyaman, baik dibawakan oleh para imam-imam yang memang sudah kompeten di bidangnya. Jadi alasan untuk kadada itu sebenarnya hanya alasan tipis jadi orang bahari itu. Nah itu, kemudian tentunya kita juga kembali diingatkan bahwa ada beberapa ibadah nang kada ada di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Makanya rugilah kita, kata orang Malaya itu rugilah kalau kita kada menggawi di bulan puasa ini. Ini yang pertama mukadimah. Nggih. Berarti dengan fasilitas yang sudah disediakan lah. Jadi kada ada alasan lagi sagan kita koler tarawih, sagan kita koler beribadah di bulan puasa ini. Ya rugi bro kalau ada beribadah tuh. Rugi mana? Apalagi ibaratkan sudah imam-imamnya nih sudah banyak benar pemuda-pemuda yang luar biasa yang menjadi imam, bacaannya bagus. Sahdu kada kerasa kan kalau kita mau umpati yang bacaannya sahdu. Mencari nang lakas di mana jar imamnya nih jar. Di mana-mana yang lakas bacaannya supaya lakas. Di mana-mana sudah lakas, tapi lakas dalam arti kadang mengurangi kaidah-kaidah tajwid dan sebagainya tuh. Nggih.
Nah, hendak bertanya jualan Bunda. Apa yang harusnya kita rasakan ketika kita menyambut hari kemenangan ini Bunda? Yang kayak Jerun tadi, satu sisi kita nih merasa gembira karena hendak hari raya, tapi satu sisi kita sedih juga puasaan ini hendak habisan, kayak itu sudah. Iya, memang dilema ya kalau kita menghadapi seperti ini. Tadi seperti dikatakan, satu sisi hendak hari raya, himung kalau kita hendak hari raya, hari kemenangan, Jerpian. Nah, di satu sisi juga kita merasa sedih. Nah, jadi yang merasa senang ini orang-orang seperti apa sih yang merasa senang? Nah, mereka yang merasa senang dengan adanya hari kemenangan, yaitu umat Islam yang mana mereka ini telah berpuasa sebulan penuh. Mereka telah menghadapi cobaan-cobaan, menghadapi godaan-godaan, mereka beribadah semaksimal mungkin di dalam bulan Ramadan dan telah menghadapi ujian sehingga mereka bisa dinyatakan lulus dan akhirnya mendapat predikat bertakwa. Nah, ini tentunya akan tentunya memberi kesenangan tersendiri untuk orang-orang yang seperti ini. Berbahagialah mereka orang-orang yang memang telah lulus ujiannya sehingga mendapat predikat takwa sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang diwajibkan sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau orang yang bertakwa yang dimaksud di sini seperti apa sih? Yaitu orang yang puasanya itu tadi sudah melalui ujiannya, dia telah lulus sehingga dia berhak untuk mendapatkan predikat bertakwa. Nah, tentunya akan senang kan orang yang seperti ini. Kemudian seperti apa lagi sih orang yang bagaimana lagi yang merasa senang dalam menyambut hari kemenangan ini, menyambut Lebaran ini? Tentunya orang-orang yang telah berpuasa sebulan penuh, yang telah melalui ujiannya tadi, kemudian dia mengeluarkan zakat fitrah. Yang mana ibadah zakat fitrah ini bertujuan untuk mensucikan diri. Nah, karena dia telah mensucikan diri, maka dia terlahir fitrah, suci kembali, seperti bayi yang baru lahir. Nah, kayak apa bayi yang baru lahir? Tentunya kan tidak ada dosa, diampuni dosa-dosanya. Nah, itu kan pasti akan menimbulkan kesenangan tersendiri untuk orang-orang yang telah berhasil mencapai predikat seperti itu. Nah, kesenangan juga bagi orang-orang yang kalau hari raya kan kita mudik ya. Nah, himung kalau pastinya himung, berkumpul keluarga, bersilaturahmi dengan kekawanan, dengan yang sanak saudara yang jauh-jauh. Nah, kayak Bunda nih, Bunda ini 11 beding sanak. Nah, ada yang di Pontianak, ada yang di Kalteng, ada yang di Semarang. Nah, pas momen Lebaran, himung, perkumpulan seberataan. Nah, disitulah kesenangan-kesenangan. Tapi di satu sisi, pulang kita akan merasa sedih. Kenapa kita sedih? Karena sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh keberkahan, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya penuh pengampunan, bulan yang dimana jar orang tuh napas kita menjadi tasbih. Ibaratnya di bulan Ramadan ini guring aja jadi ibadah ya kalau. Nah, sebentar lagi kita akan berpisah, tentunya kita akan sedih karena sebentar lagi setelah habis bulan Ramadan tentunya ibadah-ibadah kita ya pahalanya ya biasa lagi, tidak seperti di bulan Ramadan yang dijanjikan berlipat ganda pahalanya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Nah, tentunya kita dengan berdoa, kita memperbanyak doa agar kita dipanjangkan umur, ditetapkan iman dan Islam agar kita bisa menemui bulan Ramadan berikutnya. Nah, mungkin hanya itu dari Bunda. Bunda hendak sedikit bertanya, Bunda. Pian tadi terbesit terlintas sedikit perkataan dari Pian mengenai zakat fitrah tadi. Nah, tuh kayak apa Bunda, siapa yang wajib membayar zakat fitrah tuh Bunda? Zakat fitrah itu diwajibkan bagi semua orang muslim. Dari yang baru lahir. Misalnya nih malam tadi lahir, tapi belum ini lagi bulan Idul Fitri lagi. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Sapap itu semua orang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berarti misalnya nang kayak ulun lah Bunda lah misalnya kan belum memiliki keluarga, belum bersuami misalnya. Belum bersuami, berarti belum berpenghasilan. Misalnya. Berarti misalnya boleh ditanggung oleh mama misalnya. Ditanggung oleh orang tuanya. Nah, jadi hendak bertakon lagi lawan Pak Ustadz. Kita ini kan ada pertanyaan semalam yang mungkin kada terjawab Pak Ustadz lah. Tapi hendak tanyakan lagi. Kita ini para sebulan nih puasaan.
Apa kira-kira yang berbeda benar Ustadz di puasaan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya itu? Baik. Perbedaan puasa tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya, tentu amunnya kita membandingkan dengan beberapa tahun yang taparak yang terdekat tuh jelas ada perbedaan. Perbedaannya apa? Di tahun 2022, alhamdulillah, ibadah-ibadah kita itu yang kita laksanakan bersama-sama, berkumpulan itu kawal dilaksanakan. Artinya tarawih kada pakai berjarak lagi, artinya dimanapun dilanggar di masjid kawal menggawe tarawih berjamaah 2021 semalam digawe, tapi dengan keterbatasan 2020 itu stay at home, di rumah aja. Ini itu perbedaan yang sangat signifikan. Nah, itu secara apa namanya zahir yang kita rasakan perbedaannya. Tapi kalau secara batin, perbedaan-perbedaan mungkin yang ada itu ketika seseorang di saat usia-usia lagi halus, belum mukallaf, belum balik, tentu berbeda dengan kayak kita yang sudah balik, yang mukallaf secara fikih. Yang kedua, seperti yang ulun tadi ada juga sedikit menarik benang tuh, kata presenter kan artinya bagi ulun yang masih sendiri aja. Nah tentunya pian akan terasa perbedaan. Puasa pian yang masih sekarang sendiri, ketika puasa pian kena, pian sudah ada besi pendamping tuh beda. Bedanya apa? Pian menyiapkan sahur. Apa bedanya tuh? Kalau saat ini disiapkan mama lah. Kalau nyakoler ada aja di pasar-pasar. Nah itu ada juga perbedaan tuh. Akhir-akhir ini di pasar rantau itu lumayan rame loh. Sahur di pasar itu, nah, dan menu sajian makanannya tuh nyaman-nyaman ternyata tuh. Dan ulun sendiri pun beberapa kali bersama anak bini tuh sana tuh. Nah itu dahulu-dahulu kada tapi banyak variannya, ini banyak itu masuk perbedaan. Oke. Nah, itu tadi warga Tapin TV penjelasan mengenai kada sabar hendak hari raya, tapi sudah di penghujung Ramadan. Maka kita break dulu setelah jeda iklan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Menahan segala nafsu dan bersikap sabar adalah hal penting dalam berpuasa. Saya Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Marilah kita isi bulan penuh berkah ini dengan memperbanyak amal ibadah. Semoga amal ibadah kita di bulan penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban
Ya Ramadan, memperbanyak amal soleh sangat dianjurkan di bulan suci ini. Karena pahala yang berlipat ganda akan kita raih seperti yang dianjurkannya. Saya, Wakil Bupati Tapin, Haji Saprudin Nur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan penuh berkah ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara Ngobrol Asik Ramadan. Nah, tentunya kita akan kembali bertanya dengan narasumber kesayangan kita. Nah, ini menarik benar nih warga Tapin TV. Mungkin akan dijelaskan dengan Bunda Iyut yang lebih paham mengenai Insyaallah. puasa qada dan fidyah, Bunda Ai. Ya. Bolehlah dijelaskan siapa yang mengqada puasa ini dan bagaimana cara mengqadanya, Bunda? Baik, mengenai qada dan fidyah ya. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu ada memang golongan-golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan bahkan ada golongan yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, golongan-golongan yang diperbolehkan untuk berpuasa itu, untuk tidak berpuasa maksudnya itu adalah anak-anak. Itu kan memang bukan kewajiban mereka karena syarat sah wajib puasa itu kan dewasa. Nah, kalau anak-anak kan belum. Nah, kemudian orang yang hilang akalnya. Nah, orang anak-anak dan orang yang hilang akalnya, orang gila lah jar kita kalau. Nah, itu mereka tidak dituntut untuk mengqada atau membayar fidyah. Karena memang tidak ada kewajiban buat mereka. Nah, kemudian ada yang hilang akalnya itu secara tidak sengaja ya, memang ditakdirkan dia menjadi orang gila lah jar kita. Nah, tapi ada juga orang yang hilang akalnya karena sengaja. Nah, kayak apa? Kayak Bunda. Sengaja Kan pasti, kayak apa? kayak apa sengaja? Ya, yang kayak zaman-zaman sekarang nih nah, kekanakan sekarang. Apa yuk? Menyabu. Itu kan iya. mabuk-mabukan, menjinet. Nah, kan? Nah, itu kan ini hilang kesadarannya kan? Nah, di saat dia hilang kesadarannya, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Akan tetapi, dia diwajibkan mengqada atau mengganti pada bulan lain. Nah, berapa hari kada puasa, berapa harinya kada sadar. Nah, karena di luar kesadarannya dia juga tidak sadar kan apa dia puasa atau kada kayak itu kan. Nah, jadi dia wajib mengganti. Kemudian orang-orang yang sakit. Nah, ada seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 184 itu ada orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan. Nah, itu boleh mereka tidak berpuasa, tetapi mereka dituntut untuk mengqada puasanya di bulan lain. Nah, kemudian juga orang yang sakit berkepanjangan. Sakitnya ini dimungkinkan kok apakah ada sembuh-sembuh lah kayak itu. Nah, kalau bagi mereka ini maka hanya diwajibkan fidyah, tidak diwajibkan mengqada karena kan kita sakit yang berkepanjangan yang dipastikan tidak bisa sembuh, diponis oleh dokter kada kawa sembuh lagi. Nah, mereka ini wajib membayar fidyah. Nah, kemudian orang-orang lansia. Nah, yang sudah tua-tua, yang kadang memungkinkan untuk berpuasa, awak uyu pina lama sudah. Nah, mereka-mereka ini juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, kemudian ibu yang hamil dan menyusui. Nah, kalau ibu yang hamil dan menyusui, ini ada dikategorikan ada tiga kategori. Yang pertama, apabila dia tidak berpuasa karena dia khawatir akan kesehatan dirinya. Nah, maka ini hanya diwajibkan untuk mengqada saja. Dalam artian kayak ini berperiksa ke dokter, ya dokter, pian jangan puasa Bu Ai, kondisi pian lemah. Kalau pian berpuasa karena pian bakalan lemas kayak itu. Nah, itu kan karena dirinya sendiri. Nah, itu maka dia diwajibkan
mengkodok. Nah, kemudian dia hamil atau menyusui, tetapi dia khawatir akan dirinya dan juga anaknya. Nah, maka dia juga hanya diwajibkan mengkodok. Akan tetapi dia lagi hamil atau menyusui, terus dia khawatir dengan kesehatan anaknya. Ini sehat aja, nih misalnya sehat aja, cuman khawatir, karena anakku kurang nutrisi, maka kasihannya Bang anakku karena ini misalnya kekurangan gizi misalnya. Nah, kalau dia khawatir seperti itu, maka dia diwajibkan mengkodok dan membayar fidyah. Karena dia mengkhawatirkan anaknya, bukan dirinya. Gitu. Nah, kemudian juga ada golongan orang-orang yang diharamkan berpuasa. Seperti apa itu Bunda? Misalnya. Itu orang yang haid dan nifas. Nah, itu kan mereka tidak boleh berpuasa. Akan tetapi mereka diwajibkan untuk mengkodoknya, menggantinya di bulan lain. Nah, seperti itu. Nah, Bunda Un hendak bertakun mengenai mengkode ini. Kadang kan ada orang nih yang misalnya koler mengkode. Jadi hendak dibayarnya dengan fidyah, boleh lah itu Bunda? Nah, ini kalau itu tadi sudah ketentuannya. Misalnya kayak bebinian kan banyak nih yang kadang membayar puasanya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Bahkan malah kalau ingin melanggar tahun gitu orang, ini tahun ini, misalnya tahun ini sudah lebaran sampai bulan puasa tahun depan, maka ada jumhur ulama bersepakat, maka itu selain dia wajib membayar puasanya itu, mengkodok puasanya itu, maka dia juga wajib membayar fidyah. Nah, double jadinya. Karena apa? Karena ini sudah melanggar tahun. Nah, kayak itu. Yang membayar fidyah tadi Bang Bunda, ya Pak, yang orang-orang lansia tadi tuh misalnya kan ada beberapa tuh yang berpendapat misalnya dengan sacuntang beras misalnya seharinya, atau misalnya kayak apa orang tuh 3 kali makan sehari kayak itu. Iya, itu ada ukurannya. Ada yang menyatakan bahwa 1 mud gitu kan, 1 mud itu bisa dinyatakan bisa cukup untuk 3 kali makan sehari makan gitu kan. Kalau kita diukur dari takaran kita literan, itu sekitar 0,8 liter. Nah, kalau kita kilokan pulang, kemarin ada yang mengkilokannya kan, itu sekitar 0,7 kilo. Nah, jadi kada sampai 1 liter. Sebenarnya kada sampai 1 kilo. Jadi 0,8. Cuman ya lebih anunya kada apa-apa kita anukan seliter, kada masalah juga ya kalau misalnya kita genapkan jadi seliter supaya kada ada keraguan-raguan takutnya kurang, mending lebih daripada kurangnya gitu. Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz, ada tanggapan kah mengenai video ini atau tambahan dari Pian sendiri? Lebih spesifiknya itu ya memang spesialisasi khususiat bagi saudara-saudari kita yang kada kawa berpuasa dengan alasan tertentu tadi. Nah, artinya wah ini itu nyaman benar, kita dimudahkan adanya literatur yang menjelaskan seperti itu. Nah kalau dahulu kan kita hanya bertakon lawan mu'alim, lawan tuan guru. Wah ini selain bertakon itu kita juga bisa melihat di beberapa media-media yang penjelasannya pun sama dengan mu'alim-mu'alim kita. Artinya itu adalah salah satu rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah kepada kita. Artinya kada kawa berpuasa kayak ini ada loh kawa dia ini, tapi jangan dijadikan alasan. Nah, bahkan sekarang itu ini sudah ada tabelnya diolahkan. Dari NU juga ada mengeluarkan tabel untuk itu. Misalnya orang sakit, kodok apa fidyah gitu, ada itu udah tabelnya, sangat mudah sekarang itu. Mudah diakses di mana aja. Mudah diakses di mana saja. Tinggal kitanya aja lagi hendak mencari tahu apakah ada lah. Iya, zaman teknologi sekarang. Nah, hendak bertanya dengan Pak Ustadz. Kan malam-malam terakhir Ramadan ini apalagi malam-malam ganjil disebutkan sebagai malam Lailatul Qadar. Nah, bolehlah Ustadz dijelaskan apa itu malam Lailatul Qadar dulu? Ini yang rancak saban tahun kita dengar, bahkan ini yang diharapkan oleh muslimin muslimat di seluruh dunia bisa menggapai kebarokahan Lailatul Qadar. Sedikit kita berkisah lucu lah, bahkan di beberapa picture profile baik di WhatsApp, FB atau Instagram tuh ada seorang perempuan memakai baju ASN ngernya Lailatul Qadar itu. Artinya ada itu kan. Nah, itu intermezzo aja. Nah,
Sudah dapat Lailatul Qadarnya aja Ustaz. Lailatul Qadarnya ada, pakai nemtek lagi kan. Pakai nama tuh Bibinian dan orangnya lumayan, parasnya lumayan Cantik. kata orang Jawa itu lumayan ayu lah. Jadi orang Banjar tuh lumayan bunga sebengking itu Lailatul Qadar tuh. Nah, dianggap, direpresentasikan Lailatul Qadar itu bagus gitu nah. Nah, apa itu Lailatul Qadar? Di dalam surah Al-Qadar di juz 30 itu kan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Itu yang pertama dulu, bahwa malam Qadar itu dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu lebih kurang 83 atau 84 tahun. Jarang-jarang loh di saat-saat ini tuh yang berusia sampai 83-84 ke atas itu. Nah, dalam salah satu hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ujar beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrumun. Nah, baginda Nabi SAW Sidin itu mengatakan, ujar Nabi, sesungguhnya bulan ini, yaitu bulan Ramadan, telah datang kepada kalian yang padanya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian siapa saja yang terhalang darinya, sungguh ia telah terhalang dari semua kebaikan, dan tidak ada terhalang darinya kecuali orang-orang yang memang terhalangi dari kebaikan. Rawahu Ibnu Majah, hadis Ibnu Majah. Nah, ini para muhadis, ahli hadis mendefinisikan hadis ini adalah bahwa seyogianya, ujar orang Wahin itu, artinya diusahakan benar kita itu mencari tahu apa itu Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita mendapat inguh-inguhnya, barokah-barokahnya Lailatul Qadar. Kadang hanya kita menjaga di 10 malam terakhir. Ini kan ada kebiasaan. Dan itu bagus benar. Tetapi jangan hanya di 10 malam terakhir. Diawali dengan awal bulan Ramadan. Sebelum Ramadan sudah kita menyiapkan. Sebelum datangnya Ramadan kita menyiapkan. Nah, ini kalau dalam bahasa lainnya itu adalah jaka ibarat itu salah satu bukti dukung. Dalam kitab peng-SPJ itu kan ada bukti dukung. Kadang hanya secara lisan, tetapi juga dalam bentuk laporan dijilid. Dalam jilid itu pun ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan, ada undangan, ada foto. Nah, salah satu bukti-bukti dukung kita untuk hendak mengharap Lailatul Qadar, mulai dari gembira himungnya kita di bulan puasa, kemudian tarawih, tadarus Al-Quran, supaya kita kada termasuk orang-orang yang terhalang tadi. Kemudian kita optimalkan di 10 malam terakhir, ada yang disebut dengan kita mendirikan malam 10 terakhir itu dengan i'tikaf di masjid, salat sunnah. Nah, semoga apa? Semoga yang Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tadi kita kawa menggapai dengan rentetan-rentetan ibadah-ibadah yang kita gawe mulai awal tadi. Kadang hanya bercungkungan malam itu aja, mengharap malam itu aja ya nyaman benar ujar orang kita. Kayak kita juga, umpama kita hendak ke Banjarmasin yang memakai mobil pribadi lah, bukan taksi. Tiba-tiba ujuk-ujuk kenal kada kenal kita menyambang mobil, anak duduk di muka, maulah itu, dan kada mungkin kecuali kita nelpon dulu, ada kenalan. Assalamualaikum Pak Bu, ada rencana anak ke kota ini, ada aja Sidin. Kemudian kawa-kawalan umpat, kawa aja Sidin. Tapi hanya sebatas umpat dan kawa. Artinya kita kawa menggapai. Nah, kalau kita langsung sama kayak ini tadi, timbul malam 21 anak beribadah, anak dapat yang ke 1000 bulannya. Bahasa anunya tuh ya mimpi bukan di siang bolong lagi. Artinya hayalan yang luar biasa itu nah. Ya, seperti itu gambarannya dulu. Nah, Bunda Un menyambung langsung dari jawaban Ustadz tadi. Bertanya ke Pian mengenai amalan apa saja yang baiknya kita gawi saat malam Lailatul Qadar ini. Kalau berkenaan dengan amalan-amalan yang sebaiknya kita kerjakan dalam menghadapi Lailatul Qadar, nah tadi mungkin sudah ada sedikit ya disinggung oleh Ustadz bahwa amalan-amalan yang kita lakukan, yang baik kita lakukan itu dengan memperbanyak
memperbanyak sholat-sholat malam kita, seperti sholat tarawih, sholat tahajud. Nah, itu kita lebih intens lagi, lebih perbanyak lagi sholat-sholat malam itu. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu di 10 malam terakhir itu kada beguringan. Nah, ada riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwa di 10 malam terakhir Rasulullah itu mengeratkan ikat pinggangnya. Dan maksudnya itu bersungguh-sungguh beribadah. Jadi semalaman beribadah aja, baik itu sholat malam, kemudian juga berzikir dengan berdoa, memperbanyak doa. Yang kedua, yang dianjurkan kita memperbanyak ibadah di malam-malam 10 terakhir ini, yaitu mengerjakan sholat isya dan subuhnya berjamaah. Nah, menurut Imam Syafi'i itu orang yang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu mereka yang sholat isya dan subuhnya berjamaah. Nah, itu menjadi jaminan jua. Jadi bilanya kada berjamaah bisa jadi kada bakalan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, jaminannya seorang yang sholat isya dan subuhnya berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya juga seperti Ustadz bilang, jangan sampai di malam-malam terakhir aja beribadahnya, nang semalam-semalam bilang kada ada beribadah misalnya. Di 10 malam terakhirnya kada mungkin juga lah didapatkan kayak itu. Nah, kemudian juga seperti yang dibilang Ustadz tadi, iktikaf. Nah, iktikaf ini artinya berdiam diri di dalam masjid. Jadi kita dianjurkan 10 malam terakhir itu kita beriktikaf di dalam masjid. Nah, beriktikaf ini kita tidak hanya di malam hari, nah, di siang hari pun kalau memang tidak ada kesibukan-kesibukan yang menuntut kita untuk yang hanya duniawi, ya mungkin bisa kita tinggalkan gitu. Apalagi kan sekarang itu masjid-masjid itu sudah banyak yang menyediakan makan sahur dan berbuka puasa untuk mereka-mereka yang mau beriktikaf ini. Nah, sekarang tuh banyak ya, di rantau ini banyak ya Ustadz ya, sudah disiapkan seperti itu. Ada beberapa masjid yang menyiapkan makan sahur dan buka puasanya sudah disiapkan. Jadi kada perlu lagi lah kita bercari keluar, ibaratnya tinggal beribadah aja lagi. Apalagi susahnya ya kalau makan bersahur tinggal hadap sahur, makan buka tinggal hadap buka. Jadi kita khusus beribadah aja. Nah, itu dianjurkan juga seperti itu. Tapi kalau memang yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak istrinya, nah bisa di siang hari mereka menunaikan kewajibannya mencari nafkah. Kemudian di malam harinya mereka beribadah, beriktikaf di dalam masjid. Kemudian juga kita dianjurkan untuk lebih banyak memperbanyak bersedekah. Nah, ada sebuah riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib itu dalam menghadapi hari-hari terakhir di bulan Ramadan itu dia merasa sedih sekali. Waktu itu dia merenung, terus ditegurlah sama Fatimah kan, istri beliau kan, Baginda Fatimah, kenapa jadi pina sedih, pina murung benar. Kayak apa ini bulan Ramadan sudah hendak habis kayak itu. Lalu beliau berdiskusi dengan Fatimah, bolehlah kita misalnya bersedekah, memperbanyak sedekah, karena kan di bulan Ramadan ini ibadah itu dilipat gandakan pahalanya. Nah, setelah itu menurut riwayat itu dikatakan bahwa beliau membawa gerobak lah jaket kita ini kalalah kalau orang bahar itu pedatinya. Nah, membawa pedati, membawa 3 karung gandum dan 2 karung kurma, itu hasil dari panen. Nah, hasil panen dari kebunnya sendiri dia bawa berkeliling kota untuk diberikan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Nah, kemudian kita juga dianjurkan di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini untuk lebih banyak tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Nah, itu kita lebih intens lagi, lebih perbanyak lagi. Dan yang juga tidak kalah pentingnya di dalam menghadapi malam-malam terakhir ini, menyambut Lailatul Qadar ini, kita juga perbanyak berdoa. Nah, memperbanyak doa ini, dan yang lebih disunahkan lagi kita memperbanyak doa pengampunan. Nah, kita dianjurkan untuk lebih banyak meminta ampun lah di 10 malam terakhir ini. Mungkin hanya itu. Jadi itu penjelasan mengenai malam Lailatul Qadar. Tetapi sebelum episode ini berakhir, hendak bertanya lagi. Apa persiapan Sagan menyambut hari raya? Kan Ustadz kebanyakan mayoritas kita hendak menyambut hari raya ini masing-masingnya nih.
bawalah makanan, masing-masing bola wadah, jadi sibuk sampai apa yang harusnya kita gawi itu kada tegawi kayak itu. Nah, tapi jangan dijawab dulu, setelah kita jeda dulu setelah iklan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan ini harus menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh dan lebih baik lagi. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Mas Ranisa, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan penuh berkah dan ampunan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan bismillah, menyambut bulan penuh berkah. Mari tingkatkan keimanan dan takwa. Semoga diampunkan segala dosa. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, Haja Ratna Eliani Arifin Arpan beserta pengurus mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita di acara Ngobrol Asik Ramadan. Menyambung pertanyaan tadi mengenai apa yang perlu kita persiapkan nih dalam menyambut Idul Fitri ini, nah, atau Hari Raya ini. Apakah kita harus menyiapkan makanan atau ibadah yang seperti apa misalnya? Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Baik. Nah, kita di mana-mana mungkin sama. Tidak hanya di rantau Kabupaten Tapin, tapi di antero penjuru
negara itu ketika akan menyambut Idul Fitri. Kalau kata orang Malaysia itu Idul Fitri. Nah, hari raya itu tentu dengan sukacita. Nah, kenapa? Nah, karena memang kita akan membersamai hari kemenangan. Nah, itu yang pertama. Sah-sah aja, kada apa-apa kita menyiapkan makanan, baik dari makanan basah, wadai-wadai tradisional banyak biasanya disiapkan. Kemudian wadai-wadai karing menjadi orang Banjar macam-macam tuh, tinggal giginya aja lagi, kawah atau kada, atau tinggal bagaimana kita itu pamantang atau kada. Nah, hanya saja yang kita siapkan itu jangan sampai membuat kita terlena bahwa kita tetap dalam mempersiapkan hari kemenangan Idul Fitri ini tadi, tetap kita ingat bahwa kita ada ibadah-ibadah yang wajib kita laksanakan, ibadah-ibadah sunat dan lain sebagainya. Tentunya kita jangan lupa berdoa, karena doa mukhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Apalagi kaitannya dengan 10 malam terakhir yang malam Lailatul Qadar tadi. Tentunya kita sebenarnya bukan hanya di 10 malam terakhir, tetapi dalam keseharian kita wajib senantiasa berdoa. Karena mana kita ada sebagai abdun, sebagai hamba itu kita memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Nah, jadi Allah sudah menyatakan benar, berdoalah, memohonlah kepadaku, ujar Allah, kepada kita hamba. Niscaya akan kuperkenankan bagimu. Allah akan mengabulkan, memperkenankan doa kita. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, ini termasuk orang-orang yang bukan hanya melalaikan tapi kada menggubris apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, termasuk di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Nah, padahal Allah itu sudah sangat menjanjikan bahwa ada salah satu pintu surga bagi orang yang berpuasa, yakni Babur Rayyan, dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ada satu pintu khusus. Tetapi tinggal bagaimana kita sebagai hamba tadi, ujar orang Jawa, Arab melepuh apa ora tuh? Hendak masuk atau kada? Nah, bilanya hendak masuk, hendak empat di dalam situ, ya kita jalankan ibadah-ibadah Ramadan ini. Nah, tentunya itu tadi bahwa kita sudah dijanjikan oleh Allah akan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan yang orang yang akan mendapatkan itu kembali kepada dirinya, kada kepada orang lain. Nah, itu tadi penjelasan dari narasumber kita. Kada terasa kita sudah 30 menit bepandiran. Jadi mungkin ini adalah pertanyaan terakhir atau sekaligus pesan buan pian sagan pemirsa yang ada di rumah yang sedang menjalankan ibadah puasa di minggu-minggu terakhir ini. Nah, apa pesan buan pian sagan pemirsa yang ada di rumah ini? Ustadz aja lah. Ustadz dulu. Yang pertama, kita juga ingat kita akan menghadapi hari kemenangan yang kita nanti-nantikan, Idul Fitri. Minal a'idin al-faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita di tahun 1443 Hijriah ini dijabah, diterima oleh Allah, dan kita dapat berjumpa di Ramadan tahun berikutnya dengan kualitas yang lebih meningkat. Terakhir ingin ulun sampaikan, 4 tambah 4 sama dengan 8. Artinya sempat kada sempat kita barilaan memohon ampun sabarataan. Iya. Bunda, pantun aja Bunda. Iya. Kalau Bunda pesannya berupa pantun aja ya. Dapat THR, mari berbagi. Cakep. Sebagai rasa syukur atas anugerah. Bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Cakep Bunda. Terus tingkatkan amal ibadah. Nah, Luar sebuting biasa. lagi pantun Nah, Bunda. boleh benar. Sebentar lagi akan lebaran. Mari perbanyak amalan-amalan. Kepada yang mudik, Bunda berpesan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ih, luar biasa pantunnya lah.
Nah, berakhir sudah acara ngobrol asik Ramadan di episode kali ini yang menjadi sekaligus episode penutup. Sedih rasanya lah karena menjadi episode terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa Iya. episode berlangsung Untuk tahun yang Iya. untuk tahun yang akan datang. Nah, semoga Allah juga memanjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu di Ramadan yang Amin selanjutnya. amin ya rabbal alamin. Ulun Nadia Maudina Ikrimah mewakili tim dan kru Tapin TV mengucapkan mohon maaf apabila ada salah khilaf. Kami pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.